Rasul pun di dalam sebuah hadis sahih, okay, di antara kejadian-kejadian sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Rasul SAW duduk di mimbarnya. Setelah berkhutbah, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ra'aitul kautsar, aku melihat al-kautsar, wa inni la arahu al-an." Sekarang aku melihat al-kautsar, yakni melihat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini turunnya al-kautsar adalah sebuah telaga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di surga. Ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala juga untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para kaum musyrikin dan kaum munafikin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kematian anak-anaknya Ibrahim, ya, Qasim, semuanya meninggal. Dan pada saat itu bangsa Arab adalah bangsa yang berbangga dengan keturunan nasabnya. Kalau nggak punya anak laki, maka dibilangnya abtar, putus. Dibilang begitu. Okay? Digunjing demikian Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian ketika suatu siang Nabi SAW bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi tiduran. Kami mengira Nabi SAW tidur beneran, okay? Padahal sesungguhnya Nabi tidak tidur, namun dibawa ke alam bawah sadar. Demikian wahyu turun kepada Nabi SAW. Tidak ada yang turun dalam kondisi Nabi ketika tidur. Nabi tidak tidur. Innal aina naimah wal qalba yaqdhan, sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat. Sesungguhnya matanya tertidur, tapi hatinya waspada, hatinya aware. Okay? Selalu waspada. Nabi SAW tiba-tiba terbangun dan tersenyum dari tidur siangnya itu, dari kailulahnya itu, terbangun dan tersenyum. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, ada apa?" Tersenyum. Rasul pun bercerita sallallahu alaihi wasallam, "Unzilat alayya surah anifan." Barusan diturunkan atasku sebuah surat. Itu surat apa? Ini Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Ya. Ini telaga tersebut di surga. Fashalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau hanya kepada Tuhanmu dan sembelihlah bagi Tuhanmu. Sholat di sini artinya bisa sholat, bisa artinya doa. As-salatu ad-du'a. Maka dari situ salah satu unsur tauhid kita, doa itu hanya kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada makhluk, maka kita telah mempersembahkan bentuk ibadah kita kepada selain Allah. Wa hadza syirkun, dan itu bentuk kesyirikan. Fashalli li rabbik. Maka berdoalah hanya kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Ya. Inna syani'ak, sesungguhnya mereka yang menggunjingmu itu, yang mencelamu, huwal abtar. Mereka itulah yang sesungguhnya al-abtar, yang terputus itu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Kautsar ini adalah telaga yang Nabi dijanjikan di surga. Nanti kelak di antara ahdaats an-nihayah, di antara kejadian-kejadian akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya Nabi mengkhabarkannya berdasarkan wahyu yang datang kepadanya. Nabi SAW menyambut umatnya di Al-Kautsar, di telaga Kautsar. Nabi menyambut umatnya setelah melewati semua proses perhitungan, mizan, penampakan amalan, setelah melewati semua itu, bahkan setelah melewati as-sirat, setelah melewati jembatan. Nah, Al-Kautsar ini usul akidah, keberadaannya kita yakini, tapi posisinya di mana nanti baru terjadi perbedaan pendapat. Awas. Ada yang bilang di dalam surga, ada yang bilang enggak, itu di luar surga sebelum masuk surga. Nah, ini biasa, ini namanya furu' akidah. No, furu' akidah. Tapi keberadaannya diyakini, diimani, ya, keberadaannya diyakini, diimani. Wallahu alam, yang ana fahami sejauh ini adalah nggak terlalu penting mau di dalam mau di luar surga. Yang jelas itu adalah salah satu bentuk di antara kenikmatan besar yang Allah dengan itu muliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyambut umatnya setelah melewati semua rintangan yang menegangkan tersebut, ketakutan yang benar-benar menghimpit hati mereka. Mereka melewati semua rintangan tersebut dan Nabi menyambut mereka di Al-Kautsar itu, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengenal umatnya di dalam riwayat Sahih Muslim dengan apa? Dengan tanda-tanda yang ada pada mereka, yaitu anggota wudu yang bercahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dari mereka. Anggota wudu yang bercahaya. Wajahnya yakni ghurrah muhajjalin, sebagaimana seseorang mengenal kudanya dengan apa? Dengan tanda putih yang ada di jidat kuda itu, yang ada di dengkulnya, yang ada di sikutnya kuda itu. Demikian kan seseorang mengenal kudanya, membedakan kudanya dari kuda yang lain. Demikian kan? Demikian aku mengenal umatku. Dengan apa? Dikarenakan tanda-tanda bekas wudu mereka itu bercahaya. Nabi SAW menyambutnya dan kemudian mereka datang kepada Nabi SAW. Namun sebagian umat Rasul tersebut ternyata dihalangi oleh malaikat sehingga tidak bisa mendekati telaga tersebut. Dihalangi berarti digiring ke arah neraka. Rasul SAW awalnya membelanya, ya Rabbi ummati, wahai Rabb, mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepada Rasul SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kau tak mengetahui wahai Muhammad muhdath yang mereka perbuat sepeninggalmu. Tuh.
muhdats, perkara-perkara baru, inovasi-inovasi baru yang mereka buat sepeninggal. Wa kullu muhdatsatin, itu salah satu syu'mul bid'ah, salah satu tercela dan celakanya bid'ah, dan para pelakunya adalah terjauhkannya mereka dari telaga Nabi di syurga. Ma'adzallah, ma'adzallah. Nabi pun mendengar demikian berkata sallallahu alaihi wasallam, suhqan suara ada bu'dan itu ba'id, jauh deh gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.